dengar-dengar kemarin ya, kayaknya omsetnya udah sampai miliaran rupiah. Iya. Ya sebenarnya ini saya malu katakan di sini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Positive People. Bertemu lagi dengan saya, Feni Halisa, di channel Feni Halisa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena kita kali ini akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, kece banget, inspiratif, dan ya pokoknya keren banget. Beliau sudah ada di sampingku, yaitu Pak Lekku sendiri. Jadi beliau ini adalah seorang hafal Quran, santri tulen dari SD sampai pokoknya sampai tua udah di pondok terus. Dan dia ini sukses banget dalam bisnisnya. Bisnis apa aja? Nanti kita tanya langsung. Omsetnya berapa? Wow, miliaran rupiah guys. Oke. Gimana Lik kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bisnisnya? Sampean bisa. Alhamdulillah. Bisnisnya gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar aja. Oke. Jadi Lilik ini, jadi saya manggilnya Lilik ya guys, karena di Banyumas itu untuk Pak Lik itu Lilik, Banyumas, Brebes, kemudian Cilacap itu untuk Pak Lik itu manggilnya Lilik. Gimana Lik, kok bisa sih seorang santri kemudian mengambil perniagaan atau bisnis? Karena kan jarang banget ya guys ya, ada santri yang sukses dalam bisnis atau santri yang kemudian menjadi pebisnis, apalagi hafal Quran nih. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Feni yang telah sudi mampir ke gubuk saya. Jadi gini Mbak Feni, dulu itu saya itu masuk pesantren dari SD, tepatnya di tahun 89 sampai dengan 2009 akhir. Kemudian di awal 2010 saya pulang ke rumah. Itu rumah saya itu di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, tepatnya itu di Cipari, daerah Cipari. Saya pulang 2010 itu saya kaget, karena saya dari kecil itu hidup di daerah Jogja dan Pantura. Budayanya tentu beda dengan budaya di daerah tempat lahir saya. Nah, ketika saya pulang itu ternyata image atau perspektif seorang santri itu negatif di daerah saya di Jepang. Jadi santri itu terkenalnya itu malas bekerja. Jadi hanya mengaji, hanya puasa, wiridan, tidur. Nah itu image santri itu seperti itu. Dari itu ketika saya pulang terus mendengar image seperti itu, saya ingin mendobrak image yang menempel di santri, ingin saya dobrak. Ingin saya membuktikan bahwa seorang santri itu bisa untuk berkarya, bisa untuk berusaha. Dan alhamdulillah dengan berkat pertolongan Allah semuanya berjalan lancar, dan sekarang alhamdulillah setengah lah saya bisa menunjukkan kepada warga sekitar di sini bahwa seorang santri itu bisa untuk berusaha. Jadi awalnya ada kekhawatiran, ada kegelisahan bahwa stigma santri itu di masyarakat cenderung buruk gitu ya. Jadi Lik Fatoni ini kemudian membangun bisnis untuk mendobrak bahwa tidak seperti itu loh, santri itu tidak malas, tidak memiliki stigma yang seburuk itu gitu. Oke. Nah, dalam berbisnis ini apakah langsung sukses Lik? Apa pernah sih pada masa-masa kelam mungkin, gimana coba cerita awal mulanya? Jadi awal mula saya berbisnis itu tahun 2012 akhir, bulan Syaban tepatnya, bulan Syaban menjelang bulan Ramadan. Nah, di tahun 2013 saya itu mempunyai rekan bisnis dari daerah Cimanggu, tepatnya di Genteng Majenang. Oh, Majenang, guys, Majenang. Itu sebagai modal seorang santri itu kan selalu husnudon, selalu berbaik sangka kepada orang. Itu saya nggak menaruh curiga sama sekali seorang tersebut. Kita berkenan bisnis. Ternyata itu menipu saya sampai puluhan juta. Kemudian ada lagi orang mingguan itu masih Cilacap ya? Iya, masih Cilacap. Mingguan itu daerah Sidarja ke selatan. Itu juga ternyata menipu saya. Tapi dari situ saya dari hati saya berkata bahwa mungkin ini cobaan dari Allah untuk saya. Sebesar apa kamu bertahan di dalam mengelola bisnisnya. Akhirnya bukannya kok usaha saya bangkrut, tapi malah dari kejadian tersebut usaha tambah maju, omset tambah besar, meningkat, dan alhamdulillah saya berprinsip gini, seandainya itu rezeki saya pasti akan datang kepada saya. Seandainya bukan, biarlah Allah yang akan mengganjari. Alhamdulillah sampai sekarang bisnis saya terus meningkat, bahkan
tambah meningkat terus. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Jadi nggak serta-merta langsung sukses gitu Enggak, ya, pasti ada rintangan. Ada rintangannya, ada jatuh bangunnya, ada ditipunya juga beberapa kali puluhan juta ya Lik ya waktu itu. Oke, kemudian apakah langsung ke usaha kelontong atau sebelumnya udah ada usaha lain dulu nih? Saya belum pernah berbisnis sebelumnya, sama sekali belum pernah. Jadi dari kecil sampai besar itu saya selalu di pesantren. Yang pertama itu di pesantrennya Mbah Mufid Mas'ud Pandanaran, Jogja, daerah Sleman. Kemudian di Mbah Arwani Amin Kudus, yang terakhir di Mbah Nawawi Mukrem Bantul. Saya pulang itu langsung menikah. Dan karena saya gini, saya itu pengen mendobrak tadi santri itu aja. Tujuan saya itu pengen menunjukkan bahwa santri itu ketika mau berkarya, mau berusaha pasti bisa. Karena santri itu punya modal satu, tawakal kepada Allah sudah tinggi. Dia punya modal itu. Tinggal dia ikhtiarnya, tinggal usahanya. Nah, ketika modal utama pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah sudah punya, tinggal dia berusaha, berikhtiar. Ketika dia mau pasti bisa. Saya yakin. Siapapun ya, nggak cuma siapapun kalau ada kepercayaan diri, ada yakin sama Tuhan, pasti akan bisa sukses itu. Gini, dengar kemarin ya, kayaknya omsetnya udah sampai miliaran rupiah. Iya. Ya sebenarnya ini saya malu katakan di sini Mbak, malu. Tapi karena ya kita menceritakan sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Alhamdulillah itu semenjak tahun 2017 lah. Omset saya itu nggak kerasa, ternyata omset saya sudah kalau per bulan itu bisa miliaran, itu baru terasa itu 2017. Saya menghitung-hitung, ternyata omset saya per bulan 2017. Kemudian saya baru mengukur per hari. Kalau pasar Lagu Ramai itu sehari itu bisa 70 juta sampai 100 juta. Tapi sekali lagi itu bukan karena hebatnya saya, hebatnya istri saya, tapi karena apa? Semua dari Allah, pertolongan Allah. Kita itu hanya hamba yang butuh kepada Allah. Keren banget, saya sampai miliaran rupiah di titik ini. Kalau sebelumnya nih, sebelum sampai di titik sukses sekarang, omsetnya tuh berapa sebelum naiknya ini? Pertama kali 2012 itu saya sehari paling dapat uang 1.500.000. Paling besar itu 2 juta per hari. 2 juta, dari 2 juta sampai miliaran. Sekarang berapa tepatnya? Ya, nah, intinya miliaran itu aja. Sampai miliaran, dari 500.000 sampai miliaran rupiah. Itu dari tahun 2012 dan sekarang 2020 guys. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun dah miliaran rupiah, keren banget. Kemudian ini pasti ada dong orang-orang di balik Lilik, mungkin orang tua atau guru atau istri mungkin yang mensupport atau menjadi inspirasi untuk Lilik kemudian bergerak dan sukses. Mohon maaf Mas Nufil, ini agak flu jadi batuk. Lagi masih batuk. Jadi gini Mbak Feni, saya itu di tahun 2004-2005 itu 2005 saya khotimin bil hifdi. Apa itu? Khotimin bil hifdi itu gelar al-hafid. Gelar al-hafid. Kemudian di tahun 2007 alhamdulillah khataman qiraah sab'ah semuanya di Mukem di Mbah Nawawi. Nah, tahun 2009 saya itu sarjana, itu sudah sarjana. Nah, ketika saya mau pulang itu saya itu ragu-ragu nanti di rumah mau jadi apa, di rumah mau ngapain. Itu kan seorang manusia itu pasti memiliki rasa seperti itu. Akhirnya saya itu ngaji tafsir di tahun pas itu, ngaji tafsir ke Gus Baha Rembang. Beliau mengatakan seperti ini, seorang hafid menghafal Quran itu jangan memiliki sifat malas, jangan memiliki sifat ragu-ragu. Itu kelemahannya. Percayalah bahwa seorang hafid itu punya guru yang sanadnya sampai Rasul, punya Nabi, dan punya Allah. Gunakan tiga. Maka dari itu, semenjak itu saya selalu optimis, selalu percaya diri menatap masa depan. Ketika awal-awal buka usaha di tahun 2014, saya dapat tawaran dari Wings Jawa Barat, salah satu brand itu untuk bekerja sama. Nah, pada saat itu karena saya seorang santri, saya itu begini, ini tawaran dalam 2 bulan harus menghabiskan 6.000 karton. 6.000 karton itu harus habis. Dan saya sebagai seorang santri, gimana caranya? Saya tidak melupakan guru-guru saya. Kemudian saya ziarah ke guru-guru saya yang ada di Jogja. Ziarah bukan berarti meminta kepada guru-guru saya, bukan ya, sahabat positif. Saya hanya mendoakan kepada guru saya dan saya mintanya kepada Allah. Setelah pulang,
ziarah ke guru-guru saya, juga mbah-mbah saya, karena mbah-mbah saya itu aslinya Jogja. Bapak saya dari Bantul, ibu saya dari Bantul, jadi leluhur saya semuanya di Jogja. Tepatnya di daerah Makam Sewu dan daerah Beringin Harjo. Itu setelah pulang saya itu merasa optimis, percaya diri. Oh, mungkin ini pintu untuk menjadikan usaha saya semakin meningkat. Akhirnya saya tawaran itu saya terima dan alhamdulillah sukses. 6.000 karton 2 bulan itu selesai. Dan itu untuk hitungan pemula itu nggak mungkin. Itu sekali lagi seorang santri ya, ada sosok guru itu sebagai penyemangat pertama. Dan yang pertama itu Gus Baha. Yang kedua Mbah Arwani Amin Kudus. Beliau itu seorang hafid, juga seorang mempunyai koperasi kitab. Seorang pekerja juga ya. Pekerja juga, Usahawan. usahawan. Terus yang ketiga tentunya guru saya itu Mbah Nawawi Abdul Majid Murkem. Beliau itu juga punya eleran, bahasa aslinya eleran. Penggilingan padi itu beliau punya. Jadi ketika sudah memiliki atribut sosial seperti kiai, ustadz, tidak melupakan kehidupan dunianya gitu, artinya bekerja ya tetap harus bekerja gitu. Oke. Kemudian beralih dari sosok inspiratif di belakang Lilik, kita berbincang mengenai dunia kepesantrenan Lilik. Lilik kan adalah seorang hafid ya, hafal Al-Quran. Pengen nggak sih mungkin kedepannya memiliki cita-cita sebagai pendiri pesantren gitu, atau gimana kedepannya? Itu pasti. Semua santri itu pasti menginginkan adanya ilmu yang manfaat. Maka dari itu sebelum saya membuka usaha itu saya sudah membuat semacam surau, karena saya di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Surau itu karena berdiri di atas rawa dinamakan saung. Saung itu saya namakan saung kedamaian mantap. Kedamaian mantap karena awal-awal saya membuat saung itu banyak anak-anak jalanan itu ikut saya. Karena mereka mungkin merasa cocok dengan saya, akhirnya mereka ikut dengan saya, zikir, sholat malam, dan ritual-ritual untuk kerohanian agar anak-anak jalanan ini bisa kembali kepada Allah atau bertaubat. Makanya saung ini saya namakan saung kedamaian mantap, yang berarti orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menjadi orang-orang yang kembali kepada agama Islam. Di situ saya mengembangkan ilmu saya dari mulai zikir sampai dengan Dirasatul Quran. Ini namanya Majelis Dirasatul Quran wa Dzikri Saung Kedamaian Mantap. Itu. Jadi selain aktivitas berniaga juga mengurus saung itu ya, ya. Kemudian di saung ini ada kegiatan apa aja nih selain tadi pengajian, mungkin apalagi? Ada kajian Al-Quran, terus kajian kitab tasawuf, kajian kitab fikih. Sementara 3 itu, dan insya Allah nanti kedepannya juga nanti ada. Saya ingin mendirikan sebuah pesantren karena cita-cita dari semua santri mesti pengen mempunyai apa yang telah dimiliki oleh guru-gurunya. Guru-gurunya tentunya akan bangga ketika santrinya itu bisa meneruskan perjuangannya. Ya, pasti. Itu doanya, mohon doanya kepada sahabat. Kita doain semuanya positif people. Bisa terlaksana apa yang menjadi cita-cita saya dan juga guru-guru saya. Amin. Untuk sekarang berarti ada berapa orang nih kira-kira yang ikut mengaji di saung Lilik? Ini rata-rata kan preman gitu ya, yang orang yang selama ini didiskreditkan, didiskriminasi, tapi ini justru dirangkul, dinaungi gitu. Keren banget. Kalau santri kalong, dalam tanda kutip santri kalong itu berarti santri yang tidak mukim. Nah itu alhamdulillah yang ikut kajian rutinan itu alhamdulillah banyak. Ada ratusan. Jadi kalau yang nginep di sini itu sekitar 25 orang. Karena saya sementara ini masih menerapkan orang yang ikut bekerja di usaha saya wajib sambil mengaji. Baik itu putra putri wajib mengaji. Nah, itu siangnya bekerja, setelah selesai bekerja, habis maghrib, habis isya dan habis subuh itu mengaji. Jadi karyawannya mengaji gitu ya? Wajib. Seperti mondok di sini ya gitu ya. Jadi ada value sendiri nih ketika bekerja di tempat Mifatoni ini, selain dapat jasa atau dapat uang ya dalam arti honor, juga dapat spiritualitasnya terisi. Jadi karena ada mengajinya yang diwajibkan gitu. Kemudian bagi tips-tipsnya dong buat kita semua yang mungkin mau memondokkan anak. Itu kan kadang ada ya orang tua yang mau memondokkan anaknya masih ragu, takut, apalagi pondok Quran gitu mungkin berat melepas anaknya, itu gimana? Intinya kita itu percaya bahwa di dunia ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ketika seorang manusia kok mau belajar Al-Quran, itu sama aja belajar apa yang ada di dunia. Jangan takut. Allah mengatakan bahwa
innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan. Ini saya dapat ayat ini dari guru saya Mbak Nawawi. Ketika seorang santri hafid penghafal Al-Quran setelah selesai sholat, dia kok menyibukkan diri dengan mudarosah. Gak usah takut tidak memiliki pemasukan untuk dunia ini, karena Allah akan memberikan berlipat ganda melebihi orang-orang yang memohon berdoa kepadanya meminta tentang dunia. Pertanyaan selanjutnya nih, Lik. Bagi kita mungkin santri-santri atau siapapun yang ingin memulai usaha di bidang apapun, apa tipsnya nih biar kita juga bisa sukses seperti Lilik? Yaitu kita tetap memegang teguh tradisi seorang santri, bahwa yang pertama tadi modal pertama kita mempunyai tawakal pasrah kepada Allah. Yang kedua ikhtiar berusaha, jangan putus asa. Semua itu mesti ada rintangannya. Nah di situ rintangan itu justru mendorong kita untuk lebih percaya diri. Seandainya ini rezeki saya mesti kembali, seandainya tidak biarlah Allah yang mengadili. Nah, alhamdulillah, intinya itu jangan putus asa, itu aja. Jangan putus asa, pantang menyerah dan yakin gitu ya, kuncinya agar sukses berusaha di bidang apapun. Oke. Kemudian yang terakhir nih, pesan-pesannya mungkin untuk positive people agar bisa menjadi manusia yang positif itu seperti apa sih, Lik? Dari sudut pandang Lik, perspektif Lik. Orang yang positif, orang yang bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa? Saya itu dari kecil mengaji Al-Quran. Dulu ketika saya sebelum pulang itu, saya itu termasuk orang yang menilai orang itu berawal dari seudon, jelek. Tapi karena saya mungkin saking seringnya deres waktu itu deres di pondok, itu lama-lama menjadi melihat orang itu selalu husnudzon. Itu ternyata setelah saat itu memang karena saking banyak seringnya deres mudarasah Al-Quran itu menjadikan kita lebih pasrah ke Allahnya itu tinggi. Yang pertama, yang kedua melihat sesuatu itu diawali dengan baik, bukan dengan jelek. Nah, itu suatu modal utama. People, jadi untuk menjadi manusia yang positif itu jangan lepas dari nilai-nilai ketuhanan atau nilai spiritualitas. Kita harus tetap terkonek kepada Tuhan agar kita dalam melihat orang lain, dalam menyikapi suatu hal itu juga dari sisi yang positif. Banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil, sangat inspiratif sekali, mulai dari bisnis, kemudian dunia pesantren juga tadi kita sudah berbincang-bincang, dan nanti kita akan melihat tur ya, saungnya tadi yang untuk orang-orang yang preman-preman yang kemudian dirangkul itu seperti apa sih, nanti kita akan lihat guys. Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.